Selanjutnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sudah sarapan? Belum. Belum ya, tapi walaupun belum sarapan masih ada tetap semangat. Iya. Dikit. Iya, Bu. Oke, sudah tahu hari ini cara belajar apa? Belum. Jadi pembelajaran pendidikan jasmani kita hari ini ada di kelas. Jadi materi hari ini itu ada sepak bola. Sebelumnya sudah pernah bermain sepak bola? Walaupun mainnya masih asal-asalan atau masih asal-asalan. Waktu kecil pernah main sepak bola? Pernah. Menendangnya? Pernah. Jadi kita pasti sudah pernah merasakan bagaimana rasanya menendang bola ya. Ya. Nah sekarang itu menjadi pesepak bola profesional itu tidak sulit karena sudah banyak akademi sepak bola, sekolah-sekolah sepak bola dari umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu sudah ada sekolahnya. Jadi kalau untuk materi hari ini materinya adalah formasi dan aturan-aturan dalam sepak bola. Jadi Ibu akan menggambar lapangan sepak bola. Woi, baru ini kan? Nampak, Bu, nampak, Bu. Gambar, Bu. Nampak? Nampak. Pak. Nampak sikit. Nampak? Nampak, Bu. Nah, ini adalah bidang-bidang bentuk lapangan sepak bola. Ada yang tahu ukuran dari lapangan sepak bola? Tidak. Belum, Bu. Nah, jadi untuk lapangan sepak bola itu standar ukurannya dalam kompetisi ada panjangnya itu 100 sampai 110 meter. Kalau lebarnya itu ada di 64 sampai 75 meter. Nah, dalam formasi sepak bola itu ada banyak formasinya. Ada 4-3-3, ada 5-4-1, dan itu ada 4-2-4. Banyak ya formasi dalam sepak bola. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan posisi dalam sepak bola itu menggunakan formasi 4-3-3. Jadi ini formasi 4-3-3. Ada yang tahu mengapa formasi ini disebut dengan formasi 4-3-3? Belum. Nah, formasi ini disebut 4-3-3 karena dia memiliki 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, dan 3 pemain depan. Nah, formasi ini mempunyai posisi dan fungsi-fungsi yang berbeda. Mulai dari yang terakhir ini ada penjaga gawang. Nah, penjaga gawang ini ada goalkeeper atau penjaga gawang. Nampak tulisannya? Nampak. Nah, ini ada pemain bertahan atau yang biasa disebut dengan back. Ini back kiri, back tengah, kemudian ada pemain tengah itu disebut gelandang. Nah, biasanya pemain tengah ini disebut gelandang. Yang sisi kiri dan kanan itu disebut gelandang serang. Apa tadi? Gelandang Gelandang serang. serang. Nah, yang tengah ini disebut gelandang bertahan. Dan di depan, pemain depan ini disebut sebagai sisi ini disebut sayap kiri, biasa dipanggil sayap kiri. Dan di sisi sebelah kanan itu sayap kanan. Nah, yang tengah itu adalah striker. Kita sekali. Striker atau penyerang. Sudah tahu fungsi-fungsi dari posisi-posisi pemain ini?
Bro. Ada yang tahu fungsi dari menjaga gawang? Saya Bu. Apa Reja? Menjaga gawang. Ya, menjaga gawang agar tidak Kemasukan bola. Ya, benar sekali. Yes. Oke, tugas menjaga gawang itu adalah agar menjaga bola tidak masuk ke gawang. Kemudian ada pemain bertahan. Pemain bertahan ini fungsinya menjaga pertahanan untuk agar tidak kemasukan bola juga. Nah, ini ada back kiri, back tengah, dan back kanan. Tugas-tugas dari mereka ini berbeda. Kalau back kiri dan kanan itu tugasnya adalah menyerang dan bertahan. Kalau back tengah itu tugasnya bertahan. Kemudian ke gelandang. Nah, gelandang ini ada 3, gelandang kiri dan gelandang bertahan dan gelandang kanan. Gelandang kiri dan kanan itu fokusnya menyerang dan mengatur tempo permainan. Sedangkan gelandang tengah atau gelandang bertahan itu mengatur ritme permainan dan mengatur bola itu harusnya ditendang kemana, harusnya bola itu ritmenya bermain di mana. Kemudian kalau pemain depan ini fungsinya sayap kiri dan kanan itu mengatur serangan untuk membantu striker. Oke, bagus. Nah, striker itu tugasnya Mencetak gol. ya bagus kan. Nah, striker itu tugasnya mencetak gol. Oke, kita masuk ke materi aturan dan peraturan. Dalam sepak bola itu ada aturan dan peraturannya. Nah, berapa jumlah waktu bermain dalam sepak bola? Ada yang tahu? Silakan Reza. 45 kali 2 Bu. Ya, waktu bermain dalam sepak bola itu 2 kali 45 menit. Nah, dalam kompetisi besar biasanya jika skor masih imbang dari babak awal sampai babak terakhir atau seri, maka akan ada tambahan waktu atau injury time itu sekitar 2 kali 15 menit. Kalau dicatat ya. Ya, Bu. Nah, gimana kalau sudah ditambahin waktu 2 kali 15 menit tetapi skor masih imbang? Penalti. Ya, harus kayak Niko, jadi akan ada penalti untuk skor akhir. Nah, ini untuk waktu ya. Nah, untuk pemain, berapa jumlah pemain dalam sepak bola? 11. 11. Adeko, mana saya Adeko? 11 pemain. Nah, biasanya sepak bola itu disebut dengan tim kesebelasan karena dia berjumlah 11 pemain. Nah, dalam pertandingan kompetisi besar atau kompetisi resmi, biasanya pemain cadangan itu ada 5 sampai 12 pemain. Tetapi untuk pergantian pemain itu hanya 3 sampai 5 pemain. Jadi tidak bisa semua dari cadangan ini main semua. Ya, Bu. Nah, untuk wasit. Wasit dalam sepak bola di lapangan itu ada 3 wasit. 1 wasit utama Garis 2. dan 2 asisten wasit atau hakim garis. Tahu fungsi dari wasit? Nah, fungsi dari wasit utama itu adalah tugasnya membantu memimpin pertandingan, kemudian menentukan pelanggaran dan mengatur pertandingan. Dan kemudian 2 ada asisten wasit atau hakim garis. Dia berada di tepi lapangan. Dia berada di sini. 1 di sini, 1 di sini. Nah, fungsi dari 2 asisten wasit itu atau hakim garis itu fungsinya untuk menentukan offside, kemudian membantu wasit untuk menentukan foul, pelanggaran dan bola out. Ngerti? Nah, dalam sepak bola itu ada pelanggaran atau tidak? Apa, Bu? Dalam sepak bola itu ada pelanggaran atau tidak? Ada, Bu. Nah, pelanggaran dalam sepak bola itu dikenai sanksi kartu kuning, dan kartu merah. Nah, jika diakumulasi kartu, tahu sanksinya apa? Belum. Belum Nah, tahu. kartu kuning itu terjadi jika
pemain melakukan pelanggaran. Kartu kuning itu termasuk pelanggaran yang ringan. Kalau kartu merah itu adalah pelanggaran yang berat. Nah, bagaimana kartu kuning itu terakumulasi atau terjadi jika pemain melakukan pelanggaran? Misalnya, salah satu pemain melakukan pelanggaran. Kalau masih ringan, biasanya pasti memberikan peringatan. Kemudian kedua, diberi kartu kuning, sanksi kartu kuning. Kemudian masih melakukan pelanggaran, dia memberikan kartu kuning kedua kalau pelanggarannya ringan. Jadi dengan dua akumulasi kartu kuning, dia itu harus keluar dari pertandingan. Kemudian kartu merah. Nah, kartu merah ini dia mengakibatkan jika pemain melakukan pelanggaran berat. Apa itu pelanggaran berat? Ada tahu? Menendang kepala. Nah, menendang kepala itu tidak boleh ya. Menendang kepala, tarik menarik, menghalau bola dengan tangan dengan sengaja, handball itu tidak boleh ya. Areja. Ya, bagus sekali Areja. Nah, jadi pelanggaran-pelanggaran itu tidak boleh terjadi karena kalau terjadi akan diakumulasikan kartu ini. Nah, jika diakumulasikan dua kartu kuning dan satu kartu merah, pemain harus keluar dari lapangan. Nah, jadi dia harus bermain dengan pemain yang kurang. Jadi itulah mengapa bermain itu harus sportif dan lebih bijak lagi agar pemain tidak dirugikan. Yang terakhir, ini ada offside. Offside itu istilah yang sering sekali kita dengar ya. Sering mendengar kata offside? Sering. Itu berada di sepak bola. Jadi, bagaimana offside ini terjadi? Tidak tahu. Nah, ada silakan. Pemain mendahului pemain lain yang menunggu bola. Nah, jadi offside itu terjadi ketika pemain bersangkutan berada lebih dekat ke area gawang dibanding pemain bertahan. Sudah tahu kan artinya offside itu apa? Tidak bingung lagi? Ya. Bangga kalian sudah paham ya dengan materi yang saya jelaskan. Jadi ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya berikan tugas berdiskusi berpasangan. Jadi lihat teman sebelumnya sudah berpasangan belum? Sudah. Nah, tolong. Nah, yuk kita kalian buat sketsa lapangan ini dengan formasi 4-3 juga. Jadi posisi-posisi pemainnya ini kalian tulis nama teman kalian yang ada di kelas ini. Misal pemain bertahan ini Ropi, kemudian penyerang itu Ida. Nah, kalian buat sketsa seperti ini dan posisi-posisinya diganti dengan nama teman kalian. Ngerti? Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Nanti tugasnya ibu cek satu-satu. Bu, ini gimana Bu? Ini kan panjang seberapa? Bagus enggak? Betul. Ya betul. Bu, gini Bu. Bu, Ibu nggak bantu Bu. Gimana tolong kawannya dibantu ya. Yes. Kenapa penyerangnya berinisial T? Karena ini Tias Bu yang nyerang. Oh, jadi Tias ingin jadi penyerang ya? Iya. Oke. Nah dia disuruh jadi gelandangan Bu. Gelandang. Oke. Ibu rasa kalian sudah paham betul ya bagaimana dengan materi-materi yang Ibu sampaikan? Yes, sir. Oke. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi saya cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya dalam sepak bola itu ada aturan, ada wasit yang memimpin, ada waktu bermain dan jumlah permainan sama kartu sebagai hukuman atau pelanggaran. Jadi bermainlah dengan sportif dan bijak agar tidak bertingkat. Oke, dimengerti? Mengerti. Terima kasih.